Ya, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari tools yang namanya double face hammer. Double face hammer sendiri berfungsi untuk mempermudah mekanik untuk membuka bolt yang mungkin torsinya cukup kencang dengan menggunakan tools standar. Jadi seharusnya tidak menggunakan tools ini ya, cuman karena di sini kita tidak memiliki contohnya. Jadi diperumpamakan di sini bolt dengan torsi yang cukup kuat, lalu dihantam seperti ini agar bisa mempermudah mekanik dalam melakukan pekerjaannya. Lalu di sini ada tools yang bernama locking pliers. Fungsinya sendiri adalah untuk mengencangkan atau mengendurkan baut, tapi dengan satu keunggulan yaitu bisa mengunci. Jadi sehingga memudahkan mekanik dalam menggunakan. Nah, seperti ini. Jadi penggunaannya cukup simpel, yaitu tinggal ditekan lalu terkunci dengan sendirinya. Lalu di sini ada tools yang bernama Phillips screwdriver atau yang biasa kita sebut OBN plus. Cara menggunakannya sendiri adalah yaitu dengan cara kita posisikan di mur, lalu kita putar ke kiri untuk mengendurkannya dan diputar ke kanan untuk kembali mengencangkannya. Lalu di sini ada tools yang bernama slot screwdriver atau yang biasa disebut OB-. Cara fungsinya juga kurang lebih sama, yaitu untuk mengendurkan dan mengencangkan. Kita putar ke kiri untuk mengendurkan, lalu kita untuk mengencangkannya kembali kita tinggal memutarnya ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kanan. Sekian. Lalu di sini ada tools yang bernama T-wrench. Fungsinya sendiri untuk mengencangkan atau mengendurkan bolt. Jadi cara penggunaannya cukup sederhana, yaitu kita masukkan ke bolt yang hendak dilepaskan, lalu kita putar ke arah berlawanan jarum jam untuk melepaskannya, dan untuk cara memasangnya kembali kita putar searah jarum jam. Jadi cukup simpel penggunaan dari T-wrench itu sendiri. Saya di sini akan menjelaskan tentang tools yaitu yang bernama ratchet handle, yaitu gunanya untuk sebagai pegangan soket key. Saya di sini akan menggunakan soket key yang berukuran 14. Kita masukkan soket key-nya, dan enaknya menggunakan ratchet handle ini, kita tidak perlu memutar lingkaran hingga 360 derajat. Jadi kita hanya ke kiri ini untuk mengencangkan dan ke kanan ini untuk melepaskannya. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang tools yang bernama T-sliding handle. Penggunaan T-sliding handle sendiri yaitu untuk pegangan untuk melepas bolt maupun nut. Keuntungannya menggunakan T-sliding handle yaitu untuk meringankan beban. Ketika beban dari nut itu tinggi, kita bisa menggunakan T-sliding handle. Caranya kita menggunakan soket ini yang berukuran 12, kita pasang ke T-sliding handle. Lalu ketika beban ini berat, kita bisa ke arah ujung. Untuk mengencangkannya kita ke arah kiri, dan untuk melepasnya kita arah kanan.
Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tools yang memiliki nama chisel. Yang pertama sendiri dari paling kanan ada diamond flat chisel, lalu berikutnya ada flat chisel, lalu ada pin punch chisel, lalu ada round nose chisel. Diamond flat chisel sendiri berfungsi untuk memahat komponen bagian dalam. Lalu berikutnya ada flat chisel, fungsinya sendiri juga kurang lebih sama, yaitu untuk memahat komponen. Lalu di sini ada pin punch chisel, fungsinya untuk melepas komponen yang ada di dalam unit. Lalu ada round nose sendiri berfungsi untuk memberikan acuan pada bolt yang akan dibor. Di sini saya akan menjelaskan tools yang bernama ballpoint short back ski. Fungsinya sendiri adalah untuk melepaskan atau mengencangkan bolt. Di sini boltnya sendiri sedikit berbeda dari bolt pada umumnya, yaitu kita akan mencoba untuk sekalian mempraktekkan penggunaan dari tools ini, yaitu untuk melepaskan back screw. Jadi caranya juga sama, yaitu ke kiri untuk melepaskan bolt dan ke kanan untuk mengencangkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang drill atau bor listrik. Kali ini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang komponen. Yang pertama itu ada pengunci saklar yang bundar ini saklar, yang di atasnya ini untuk mengukur tekanan saklar atau kecepatan pada bor. Terus yang ini ada duk drill atau pengunci untuk mata bor, dan ini mata bor atau drill. Terus penggunaannya itu sebagai melubangi komponen atau melubangi kayu jika diperlukan. Untuk caranya ini ditancapkan listrik, lalu tekan pada saklar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen atau benda yang bernama impact driver. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang komponen yang ada di sini, yaitu yang pertama ini ada baterai, ini ada pegangan, lalu ini ada drive, di sini ada impact driver, lalu di sini ada motor driver, lalu di sini ada saklar, dan yang terakhir ada pengunci impact yang ada di pojok sini. Lalu fungsinya itu sebagai pelubang pada komponen atau bisa. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tools yang bernama Kapi Scrub. Fungsinya sendiri adalah untuk mengikir atau menghaluskan sebuah permukaan yang kasar untuk bisa menjadi permukaan yang halus. Jadi cara menggunakannya cukup mudah, yaitu tinggal didorong aja pada permukaan yang kasar hingga permukaan tersebut menjadi permukaan yang halus. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tools yang bernama professional step drill, bagian mata bor dari sebuah drill. Di sini terdapat ukuran mulai dari 4 sampai 32 mm. Jadi yang kecil ini dimulai dari 4 mm hingga yang paling besar 32 mm. Gunanya sendiri adalah untuk melubangi sebuah komponen yang butuh untuk dilubangi. Jadi untuk melubangi sebuah komponen sesuai kebutuhan, baik itu mau kecil atau sampai yang berdiameter lebar, bisa menggunakan tools ini. Nah, di sini ada tools yang berfungsi untuk melepaskan snapping.
Yang pertama di sini ada external straight snapping pliers, lalu di sini ada internal straight snapping pliers, lalu di sini ada external bent nose snapping pliers, lalu di sini ada internal bent nose internal bent nose snapping pliers. Ini kamu perkenalan sih nih. Lalu Nama Jo. cara menggunakannya sendiri itu Ribet-ribet mulu. dengan cara menjepit. Jadi diposisikan seperti ini. Aduh. Nah. Nah, dengan cara seperti ini hingga snap ring terlepas dari hose-nya. Atau gini. Ya, di sini saya akan menjelaskan tools yang bernama offset double ring wrench. Jadi fungsinya sendiri adalah untuk mengencangkan atau mengendurkan bolt. Di sini kita coba untuk menggunakan tools ini. Jadi di sini ada bolt berukuran 14 mm. Maka kita menggunakan tools yang sesuai ukurannya, yaitu ukuran 14. Nah, di sini kita untuk mengencangkan atau mengendurkan. Pertama kita mengendurkannya adalah dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam. Jadi untuk mengencangkannya juga ke arah sebaliknya, yaitu searah jarum jam. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa ukuran, yaitu mulai dari ukuran yang paling kecil yang bisa saya pegang adalah ukuran 6, lalu yang paling besar di sini ada ukuran 22. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang tools yaitu yang bernama extension bar. Extension bar ini gunanya untuk melepas bolt atau nut yang ada di dalam komponen. Dan extension bar ini butuh bantuan yaitu yang ratchet handle kita masukkan, lalu disambungkan dengan soket key. Dan gunanya yaitu untuk menjangkau komponen. Dan di sini nggak ada bolt yang ada di dalam, jadi saya gunakan untuk bolt yang ada di luar saja. Untuk mengencangkan yaitu kita ke arah kanan. Dan untuk mengendorkan kita ke arah kiri. Sekian dari kami, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tools yang bernama vernier caliper. Vernier caliper sendiri berfungsi untuk mengukur mengukur diameter luar ataupun diameter dalam dari sebuah benda. Lalu saya akan menjelaskan masing-masing fungsi dari bagian-bagian yang ada pada vernier caliper. Sebelum saya menjelaskan bagian-bagian dari vernier caliper, perlu diketahui bahwa vernier caliper sendiri terdapat dua tingkat ketelitian. Yang saya pegang sekarang adalah dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Dan yang satunya lagi dengan tingkat ketelitian 0,02 mm. Lalu sekarang kita beralih ke fungsi-fungsinya.
Yang pertama ada rahang bawah, fungsinya untuk mengukur diameter luar dari sebuah benda yang akan diukur. Lalu di sini ada rahang atas, berfungsi untuk mengukur rahang bagian dalam dari sebuah benda yang akan diukur. Lalu di sini ada pengunci, di sini ada skala utama, lalu di sini ada skala nonius, lalu di sini ada bagian yang bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam atau tingkat kedalaman sebuah benda yang akan diukur. Lalu sebelum kita menggunakan vernier caliper sendiri, kita perlu untuk yang namanya kalibrasi. Kalibrasinya cukup sederhana, yaitu cukup dirapatkan sehingga skala nonius dan skala utama berada di titik 0. Lalu pengukuran siap dilakukan. Oke, baik, kali ini saya akan menjaga alat ukur yang bernama mikrometer. Untuk yang saya pegang ini adalah mikrometer dengan ukuran 75 sampai 100 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pertama yaitu frame, yang kedua itu adalah anvil, yang ketiga adalah spindle, dan yang keempat ini adalah thimble. Yang kelima ini adalah ratchet, dan yang keenam ini adalah lock nut. Oke, selanjutnya ini ada dua skala pada mikrometer. Yang pertama ada skala utama, yang kedua ada skala nonius di sini. Untuk fungsi-fungsinya, yang pertama ini ada frame yang berfungsi sebagai pegangan untuk kita mengukur, dan ini adalah anvil untuk menjadi bahan poros untuk kita mengukur supaya memudahkan. Dan ini kita yang ini adalah spindle yang berfungsi untuk mengaji stabel atau cut. Dan berikutnya ini ada spindle yang berfungsi untuk menyesuaikan ukuran pada bidang yang kita ukur. Dan yang ini adalah lock nut yang berfungsi untuk mengunci supaya spindle tidak bergerak. Jadi untuk memudahkan kita untuk melakukan pengukuran dan membaca pengukuran. Dan yang ini ada thimble yang diputar untuk maju dan memundurkan spindle. Dan ini ada ratchet yang difungsikan untuk memantapkan ukuran. Ketika spindle sudah mentok, kita putar ratchet 2 sampai 3 kali untuk memantapkan pengukuran. Dan ini ada skala utama yang akan dibaca ketika spindle sudah mencapai pengukuran yang disesuaikan. Oke, baik. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tools yang bernama welding machine. Welding machine sendiri berfungsi untuk menyatukan dua komponen yang terpisah sehingga menjadi sebuah satu kesatuan. Jadi bagian-bagian dari komponen welding mesin itu sendiri ada kabel massa, kabel positif, lalu di sini ada kabel power, ada power switch, dan berikutnya ada ampere switch. Cara penggunaannya sendiri adalah bisa dipasang. Oke. Nah, seperti ini. Lalu ini dikaitkan pada lempengan besi yang akan Take ulang. Di sini kabel positif ini dipasang pada lempengan besi yang akan disatukan. Lalu kabel massa ini berfungsi untuk menjepit elektroda. Jadi untuk menyatukannya kita memerlukan yang namanya elektroda. Lalu berikutnya jangan lupa untuk menggunakan safety glove yang terbuat dari kulit agar tangan kita terhindar dari cedera. Lalu
Lalu berikutnya juga jangan lupa untuk menggunakan apron untuk menghindari bagian badan terkena percikan dari welding mesin itu sendiri yang terbuat dari kulit. Dan juga safety mask yang juga menjadi satu kesatuan dengan safety glass seperti itu. Oke, baik, berikutnya yang saya pegang ini adalah gerinda. Gerinda sendiri berfungsi untuk memotong satu komponen seperti contohnya plat besi ini. Dan bagaimana mata gerinda? Pertama-tama ini ada mata gerinda, dan ini ada penguncinya. Ini ada pelindung. Ini ada saklar untuk menghidupkan dan mematikan. Dan ini juga ada pegangannya. Oke, dan di sini ada arah gerindanya itu berputar. Di sini ada di bawah sini gerindanya. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang safety ketika memakai gerinda. Pertama-tama kita harus memakai safety seperti safety gloves atau juga kacamata ini supaya kita tidak terkena percikan mata api di mata kita dan untuk melindungi mata kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen yang bernama impact driver. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang komponennya. Yang pertama ini ada baterai, yang kedua ada grip, yang ketiga ada trigger, yang keempat ini ada volet untuk melepas atau memasang bit. Ini yang bernama bit. Lalu yang di sini kecil ini yaitu yang bernama forward untuk mengatur biar pemutaran ini ke kanan maupun ke kiri. Terus cara untuk memasangnya kita tinggal memutar lalu dilepas, dan untuk memasangnya itu ke arah kiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tools yaitu yang bernama digital core gauge. Digital core gauge ini fungsinya yaitu untuk mengukur peregangan gaya pada suatu pengujian dorong maupun tarik. Contohnya pada mesin yaitu yang seperti van belt. Dan. Saya akan menjelaskan tentang tools yaitu yang bernama baterai tester. Baterai tester ini digunakan untuk mengukur baterai, kapasitas baterai, dan kualitas baterai yang ada di komponen alat berat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tools yaitu yang bernama clipper. Fungsi clipper sendiri yaitu sebagai maintenance pada alat berat yang di bagian bawah, dan cara penggunaannya yaitu untuk kepala itu ada di bagian kiri yang ada tulisannya ini biar kepala jatuh dan badannya itu ada di bawah. Untuk menjalankannya itu sangat mudah karena di bawah ini ada roda yang bergerak. Baik, ini saya akan menjelaskan yang bernama tunggal puller. Fungsinya tunggal puller ini adalah sebagai untuk melepas mesin pada klep mesin. Berikutnya saya akan menjelaskan sebuah tools yang bernama adjustable torque wrench. Fungsinya sendiri adalah untuk untuk membuka atau mengunci sebuah bolt dengan menyesuaikan torque yang akan dibutuhkan, nilai yang dibutuhkan. Misal torque-nya yang dibutuhkan 50 maka di-adjust menjadi 50 Nm. Sehingga kekuatan bolt tersebut sebesar 50 Nm. Cara penggunaannya cukup mudah, yaitu di sebelah sini tinggal dipasangkan saja dengan soket sesuai dengan kebutuhan, lalu bisa digunakan sebagaimana mestinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tools yaitu yang bernama hand crimping tools, yaitu fungsinya sebagai untuk memotong, menjepit, dan mengupas patah kapas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tools yaitu yang bernama contact tester. Fungsinya sendiri yaitu untuk mengetahui listrik pada listrik DC
DC atau listrik jalan berat. Untuk cara menggunakannya sangat mudah, kita tancapkan ke massa atau ke bodi yang akan diukur, dan ini kita sentuhkan kepada area positif atau area yang akan diukur. Cara mengetahui ada tidaknya itu dari lampu yang ada di pen tester ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tools yaitu yang bernama hidrometer. Hidrometer sendiri tujuannya untuk mengetahui air yang ada di dalam baterai ini apakah sudah layak atau tidak. Cara penggunaannya mudah, kita buka pada aki kita berisi airnya, lalu kita tekan satu kali aja untuk menunggu airnya itu keluar. Ketika jarum yang ada di dalam hidrometer ini tenggelam atau menunjukkan di warna merah, itu artinya air yang ada di aki ini sudah tidak layak. Kalau menunjukkan putih itu sedang, dan menunjukkan hijau itu layak. Bisa nggak gantian kau yang? Terus berikutnya yang akan saya jelaskan adalah infrared thermometer. Fungsinya sendiri adalah untuk mengukur suhu, apakah suhu itu cukup tinggi atau rendah. Caranya sendiri cukup mudah, yaitu cukup dinyalakan, lalu mengarahkan sensor infrared yang ada di sini ke arah komponen yang akan diukur suhunya, lalu dipencet bagian sebelah sini, lalu ditemukanlah suhu dari komponen tersebut. Terus berikutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah spring caliper outside. Fungsinya sendiri adalah untuk mengukur spring caliper pada bagian luarnya. Caranya sendiri adalah tinggal dipaskan pada kaliper yang akan diukur, lalu menggunakan alat bantu juga yaitu ruler atau penggaris untuk mengetahui ukuran yang pas dari kaliper yang sedang diukur. Kita jelaskan tentang tools yaitu pertama tester sendiri, yaitu sebagai untuk mengukur tekanan presi pada sebuah engine atau mesin. Oke, soalnya di sini ada piston ring killer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertama ring sendiri, yaitu sebagai semacam ring pada piston. Cara gunanya sangat mudah, yaitu letakkan ring pada tengah-tengah dan jepit dengan piston ring di sini. Lalu pasang pada piston ini. Berhubung ring piston ini bukan ukurannya, sehingga tidak pas. Tools berikutnya yang akan saya jelaskan adalah radiator cap tester. Fungsinya sendiri adalah untuk mengecek apakah ada kebocoran pada tutup radiator pada engine. Cara menggunakannya sendiri, di sini ada berbagai macam jenis ukuran cap radiator. Jadi kita tinggal menyesuaikan cap radiator yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita akan menggunakan yang ukuran 4. Caranya adalah dipasang, lalu ini dipasang pada radiator yang akan dicek kebocorannya. Lalu kita dorong seperti memompa, memberikan tekanan pada piston cap testernya untuk mengecek apakah ada kebocoran atau tidak. Jadi ketika ini dipompa, maka dial gauge ini akan menunjukkan tekanan pada cap tester tersebut. Apabila cap tester tersebut naik, maka tidak ada kebocoran. Tapi apabila cap tester tidak bergerak, maka terjadi sebuah kebocoran. Impact driver. Nah, di sini saya akan menjelaskan
tools yang bernama impact driver. Fungsinya sendiri adalah untuk membuka skru, baik itu skru positif maupun yang negatif. Cara penggunaannya sendiri cukup mudah, yaitu dengan mencari screwdriver yang akan digunakan. Di sini ada Phillips screwdriver, lalu di sini ada yang negatif, tinggal dipasang seperti ini, lalu bisa digunakan pada skru yang akan dibuka atau dipasang. Di sini tools yang akan saya jelaskan adalah test pen untuk AC dan DC. Tegangan yang bisa diukur oleh test pen ini adalah 12 sampai 250 volt. Cara penggunaannya sendiri cukup mudah, yaitu cukup kita nyalakan saja test pennya, lalu pada bagian logamnya ini kita dekatkan pada logam yang ada pada komponen listrik yang akan kita ukur, akan kita cek apakah ada tegangannya atau tidak. Yang akan menjelaskan tentang uji SW Range, yaitu dengan cara menggunakan untuk melepas baut atau menurunkan baut. Di sini saya akan menjelaskan tentang untuk melepas baut, yaitu bentuknya ini. Lalu kita kencangkan dulu, ukur dengan bautnya. Untuk melepasnya kita ke arah kanan, dan untuk mengencangkan lagi kita balik, lalu kita akan ke arah kiri. Sekian, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tools yang bernama ballpen hammer. Ballpen hammer sendiri berfungsi untuk menghantam atau memukul suatu komponen pada unit, dan fungsinya adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan yang namanya dead blow hammer. Dead blow hammer sendiri berfungsi untuk ketika kita hendak melepaskan suatu komponen tapi tidak ingin komponen tersebut peyang atau rusak, maka kita menggunakan dead blow hammer. Jadi ini bahannya terbuat dari, bukan besi pokoknya, semacam karet. Sekian. Saya di sini akan menjelaskan tentang komponen Walter Pump Grease. Gunanya itu untuk melepas atau memasang komponen seperti pipa air dengan cara seperti ini. Dan di sini itu ada ukurannya, besarnya pipa atau kecilnya pipa. Jadi kita bisa mengukur dan untuk mengira-ngira. Jadi biar pas. Sudah, terima kasih. Oke, baik, saya akan berikan modifier yang dimana saya sendiri sebagai untuk menjepit komponen yang terletak pada bagian yang terjangkau yang sangat dalam, karena ini sendiri itu lembut ya. Jadi misalkan kita menjepit komponen yang ada jauh di dalam ya. Di sini saya akan menjelaskan cutting pliers. Cutting pliers sendiri berfungsi untuk memotong. Nah, yang biasa dipotong oleh cutting pliers sendiri adalah kabel dengan bentuk seperti gunting, jadi bisa memotong kabel sesuai dengan yang diinginkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi combination grease. Gunanya yaitu untuk memegang komponen atau memotong. Di sini ada dua, yaitu yang di sini itu untuk memegang, yang di sini itu memotong. Ya, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari ratchet dan juga socket key. Ratchet sendiri berfungsi untuk agar socket key bisa digunakan secara praktis. Dan socket key sendiri itu terdiri dari berbagai macam jenis ukuran, dan yang saya gunakan saat ini adalah ukuran 14 mm. Nah, kita praktekkan penggunaan dari ratchet dan socket key itu sendiri.
Jadi ketika kita arahkan ini ke sebelah kanan, itu berfungsi untuk mengencangkan boltnya, karena otomatis boltnya akan berputar ke arah kanan. Lalu ketika ini diputar ke sebelah kiri, otomatis bolt sendiri akan berputar ke arah kiri untuk membuka. Nah, cara gunanya adalah seperti ini. Nah, lalu kita bisa membukanya dengan menggunakan tangan. Sekian. Jelaskan tentang dua tools yaitu yang bernama bot dan handplay. Fungsinya itu sama sebagai pengikat, penarik, dan dituntun pada penarikan. Di sini saya akan menjelaskan tools yang bernama beam trolley. Beam trolley sendiri yang saya gunakan posisinya kanan kiri ini berfungsi untuk memudahkan pengguna untuk dalam penggunaan chain block. Jadi fungsinya sendiri adalah untuk menggeser ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan kebutuhan. Lalu berikutnya ada chain block. Chain block ini memiliki kapasitas tonase sebesar 2 ton, maksimal 2 ton. Fungsinya sendiri juga untuk mengangkat benda berat yang memiliki bobot di bawah atau hingga 2 ton. Kita tinggal mengaitkannya seperti ini. Bisa menggunakannya langsung seperti ini atau menggunakan bantuan webbing sling. Caranya yaitu cukup diputar seperti ini. Nah, maka akan terangkat sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tools yang bernama alphabet punch. Fungsinya sendiri yaitu sebagai untuk menamai atau mencetak huruf pada komponen yang besar atau komponen yang kuat seperti besi, aluminium, dan stainless. Cara gunanya sangat mudah, yaitu kita tinggal arahkan hurufnya ini pada benda yang keras seperti besi dan kita ketok sama hammer. Kalian awal nggak punya wifi ya? Jangan sangat keras. Game kan bisa di rumah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tools yaitu yang bernama number punch. Fungsinya sama, yaitu untuk menandai huruf pada tools ataupun komponen yang benda besi ataupun stainless. Caranya sama, jika kita ketuk pada benda yang akan dinamai atau dinomori seperti ini. Main logika.